Udah sempurna mainnya Rakic. Udah textbook begini, lekik-lekik cicil sekali terobos kelar. Menang kan Yiri Prohaska kan cocok kata Rakic. Kalau Pelatan kan diterobos. Ayo loh, tinggal diancam begini doang udah. Jangan deh. Dan ini adalah kesempatan gua untuk shout out kepada Ando Vida Lopez. Jagoan Anda dikalahkan oleh jagoan saya. Kapan nih comeback nih Bang Ando Vida Lopez? Iya, masih nggak berani dia. Nggak berani. Iya, dia kayak Ian Gary. Gaya-gaya trash talk tutup komen. UFC 303 baru beres, ini tayang hari Rabu, beresnya pas sampai langsung ke gua. Sorry bro. Enggak, kemarin ada yang komen gini di YouTube. Bang tolong dikasih exhaust soalnya asapnya Bangge tuh ngebul banget. Maaf ya. Enggak ada masalah ya teman-teman netizen ya. Cuma 303 udah selesai hari Minggu kemarin, ini kan tayangnya hari Rabu ya. Cuma waktu hari Minggu itu ternyata G punya jingle yang lucu sekali. Masih ingat kan? Jinglenya diulang. Jinglenya ini diulang. Namun ini cocok banget. Soalnya emang jingle yang futuristik. Yang futuristik. Bener-bener futuristik. Bahkan di kolom komentar pun udah tahu jinglenya bagaimana. Iya. Padahal gak datang nobar. Kayak gimana Bang mainkan? Iya. Ketendang di pelipis. Ketendang di pelipis. Yiri kena tendangan di pipi kanan oleh Powatan. Iya. Padahal yang kena di pelipis Bueno Silva. Beda. Itu kesikut di pelipis. Kesikut di pelipis. Kena sikut di jidat. Kena sikut katanya ke pelipis. Iya. Sekarang ke jidat. Kan pelipis jidat. Oh iya. Apa tadi lu bilang kena di jidat? Gimana? Kesikut di pelipis, kesikut di pelipis. Sikutnya kena jidat, harus berobat. Harus berobat. Jadi nggak sehat. Ku harusnya bertobat. Yuk kita bertobat. Malah mau tanding lagi Bueno Silva ya. Tapi memang sebelum kita ngomongin fighter-fighter yang lain juga shout out juga ke Bueno Silva ya, karena itu termasuk dia dapat bonus ya. Iya. Bueno Silva dapat bonus ya. Dia yang dapat bonus. Oh iya siapa? Namanya sulit banget tuh. Messi Chiasson. Si Messi Chiasson, respect buat mereka berdua karena kita pas lagi makan kan, kita pas lagi nobar ya, lagi makan gitu pas banget, terus lihat ke pelipisnya robek gitu kan. Wah, itu serem banget itu. Sikutnya dalam banget itu. Iya, sampai dokter kan yang menghentikan pertandingan. Si Bueno Silva-nya masih mau lanjut, cuma dokter bilang, "Wah, jangan, Bro." Ya adrenalin lah, iya, adrenalin. Nggak, bahkan jangankan Bueno Silva mau lanjut, Yiri Prohaska mau lanjut. Iya. Orang berdiri aja nggak bisa anjir. Kemarin itu tuh benar-benar buat komen event itu tuh di main card itu kumpulan orang-orang yang ahli yang chinnya kuat-kuat kayaknya semuanya. Betul. Ya, Ian Gary. Banyak clean shot tapi nggak tidur. Ian Gary nggak tidur. Terus siapa lagi kayak? Ini si Anthony Smith. Ya. Dan IG. Terus termasuk ini Mayra Bueno Silva. Tapi Mayra Bueno Silva gini, kalau gua sama Kemal tuh kami punya hak. Gua sama Kemal udah nonton ini pertandingan ketiga kalinya Mayra Bueno Silva. Iya. Ngantukin banget. Betul. Iya. Menurut gua ngantuk karena dia ada gimana ya? Ada yang kayak ada signature move-nya dan dikeluarin juga tadi kayak gini. Tadi juga ada tuh, diulang lagi tuh. Iya, diulang lagi Mal. Iya, dan itu dia meme-nya masih yang kita ingat dulu waktu ini lagi World Championship rebutan gelar juara dunia, kok dia Pennington malah tidur-tiduran Bueno Silva. Tapi memang pertandingan itu yang tadinya kita bahkan gue ingat banget ya pas di Brewer itu semua orang main handphone tuh. Nggak bener-bener pertandingan itu kayak semua orang main handphone gitu. Toilet break itu pertandingan. Bahkan ada satu yang dari Inggris kan, soalnya dia menang kan, kita bikin kuis meragain siapa kan, dapat 150.000 rupiah tuh, makanya datang nobar, seru, dapat duit, dapat merchandise Mola X UFC asli gitu. Nah itu tuh ada orang dari UK karena kan dia menang, dia soalnya kata Tommy tulisannya plus 44, berarti kan Inggris ya, plus 44 ya, nggak tahu ya, benerin kalau salah ya teman-teman. Tapi intinya plus 44 nomornya, dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi pas kita interview dia ngomong pakai bahasa Inggris. Nah dia aja langsung begitu ini pertandingan cewek gimana nih? Cut off.
Ini orang gila apa ya? Main cut off aja gue bilang. Gitu. Tapi ternyata kaget seseru itu maksudnya. Yang dia ininya karena robek aja sih jadi seru sih. Iya kan bener kalau tiga ronde decision aduh. Iya kayaknya nggak kuat itu ya. Kecuali kayak misalkan yang pertarungan yang perempuan yang yang Cina sama Cina, Zhang Weili lawan siapa tuh? Iya, Yan Xiaonan. Itu mau gila dari ronde 1 bad blood pingsan itu. bangun lagi. Iya, bahkan si sempat mau pingsan kan si Zhang Weili-nya ya? Si Yan yang Xiaonan. dicok dulu, Pingsan, mau bel pingsan. bunyi. Bangun lagi. Iya, dibangunin. Pas bangun dia kira dia kalah lagi kan? Iya. Dia kira kayak udah kelar nih. Oh enggak belum. Enggak belum masih ada dan akhirnya menang kan? Kalah cuma kalah ya? bisa bertahan 5 ronde gitu. Iya jadi itu ini bahkan ini apa namanya respect juga shout out juga selain ke Bueno Silva shout out ke Dan Ige ya karena Dan IG Pamungkas. Bukan dong. Kenapa jadi gua? Iya dan Ige Pamungkas melawan Diego Andovida Lopez. Karena kan Lopez Masuk Pak Kems. dan Jopialda Lopez. Kenapa jadi dua? Jadi ini dua. Nggak tapi memang kita shout out juga respect kepada Dan IG karena Dan IG ini ibaratnya menggantikan 3 jam. Replacement ya tercepat itu. 3 jam sebelum ini minta DM juga. Bahkan kayaknya tuh memang Dan IG ini posisinya lagi ada di kalau kita tadi bercanda apa Di Las pas Vegas. kita di ini lagi ada di Las Vegas. Mungkin dia habis main judi. Terus habis itu kayak kalah terus habis itu kayak DM kan nge-DM gue fighter nih kayak butuh duit berantem aja lah gini-gini terus kayak oh lu fighter ya udah ikut main lah soalnya Ortega nggak jadi kayak bener-bener kayak lagi di Las Vegas aja kebetulan gitu. Dan kerennya nggak kalah finish. Nggak Walaupun kalah pertama finish. hampir banget kan dicekek, cari-cari keluar. Dan ini apa namanya kalau tadi apa tuh Dok yang kelas apa tadi kelas weight Catch weight. iya itu kenapa tuh kalau kayak gitu Catch berarti? weight tuh ya berat kesepakatan namanya. Jadi catch weight nggak selalu 165 bisa satu berapa pokoknya berat kesepakatan aja. Ya dan Lopeznya mengiyakan Dan aja ya. ini kan awalnya Brian Ortega versus Diego Lopez. Itu pun udah 155 digelar di lightweight. Dan di press conference tuh sempat ditanya ke si Dana White, ini digelar di berat lightweight ngaruh nggak ke ranking gitu kan? Soalnya Diego Lopez ngincar ranking Ortega ranking 3, bayangin dari ranking 13 pengen loncat ke ranking 3, 10 gitu kan. Dia bilang nggak, ini tetap diakuin ranking featherweight. Totonya udah beratnya dinaikin ke lightweight, cabut si Briannya. Kayaknya benar-benar masalah dengan pemotongan berat. Jadi 165. Diego Lopez masih gas-gas aja. Iya masih gas-gas aja. Kenapa Ge? Enggak. Kalau gue yang sempet juga di ini kan Diego Lopez juga sempet ngomong kayak salut banget untuk Dan IG yang 3 jam late notice dan dia kayak gini preparationnya kayak gitu. Iya. Itu Kuat keren banget sih. Bro, itu banyak banget yang clean yang masuk loh. Iya, dan itu kita tadi sempat bahas soal Diego Lopez juga sama Ian Gary ya. Ini kan kita kalau ngomongin Diego Lopez agak-agak bersinggung sama Ian Gary karena sama-sama submission lah. Nah, kita di situ kelihatan banget perbedaannya Ian Gary yang dibuin sama satu Las Vegas dan juga Diego Lopez padahal sama-sama submission lah. Ibaratnya sama-sama main ground game gitu. Nah, kalau bedanya di Ian Gary adalah Ian Gary itu ground game tapi tidak mengancam kan. Jadi kayak kelihatan kayak ini mau ngapain sih? Kayak lu cuma mau ground control doang. Maksudnya biar lu dapat hitungan ground control doang udah. Tapi kan kalau Diego Lopez tuh kelihatan kalau dia submission tapi mengancam. Jadi secara look tuh nggak boring jadinya. Dia emang pengen finish udah. Iya, pengen finish. Nah, tapi memang kita kembali lagi soal UFC itu ya win ya is a win gitu. Betul. Dan Ian Gary mempertaruhkan undefeatednya dia longest streak juga sekarang kan jadi 8 ya kalau nggak salah 8 di kelasnya dia Feder ya. Iya. Di Feder dan dia juga udah call out siapa Ian Gary tadi ya? Call out ini Volkanovski anjir. Bukan kok Volkanovski. Safkat dia pengen Safkat Ramonov ya. Iya, jadi memang udah secara pertandingan ya kalau dibilang boring ya emang boring, tapi ya win still a win gitu. Iya, kayak ini waktu kita nobar pertama Safkat Ramonov lawan Stephen Thompson. Orang-orang berharap dia ngeladenin seorang karateka master, tapi kan dia main gulat dikata-katain. Tapi kan win is a win karena dikata-katain ya cuma paling anget sebulan 2 bulan dikata-katain, udah itu orang udah lupa. Orang ingatnya cuma Safkat Rakhmonov 17-0 sama Ian Gary juga. Paling dikata-katain 1-2 bulan doang. Wah, boring kemarin lawan MVP nggak berani striking, tempel-tempel doang. Terus sebulan 2 bulan doang. Besok-besok udah diingetnya, oh Ian Gary undefeated 14-0, udah gitu. Iya. Dan orang-orang ini, tapi gue tuh termasuk di orang-orang ini. Gue termasuk kesel banget. Gue beda gini, kan gue sama Kemal tuh bedanya, Kemal itu suka banget yang striker. Iya. Nah, gue sukanya yang grappler, yang ground game, submission.
Tapi ya itu kayak yang Kemal bilang itu bener, ada bedanya antara lu mencoba main ground tapi ngincer nilai sama lu ngincer finish. Iya. Nah, yang ngincer Sebagai nilai penonton pun langsung gitu. karena gini, gua suka banget misalkan kalau ada orang yang kayak ini nih, kayak si Diego Lopez. Iya. Dia tuh nggak dapet nih. Ya, Dicoba cari transitioning. Nah, sedangkan Ian Gary ya udah kita bakal ngeliat 10 detik dia melakukan hal itu. Sedangkan dia udah selling his fights itu udah kayak wah, udah Conor McGregor-ish banget kan, kayak wah gitu. Iya, dan memang di pertandingan itu salah satu penggambaran kan, karena pertandingan sebelumnya kita nobar JK Saragi ya. Pas Bang JK itu di submisi di bawah, kita kan kelihatan bahwa betapa paniknya JK Saragi gitu. Begitu kita ngeliat MVP dan posisinya sebenarnya hampir dapat rear naked choke. Hampir banget dapat, tapi segitu tenangnya MVP sampai akhirnya bisa keluar dari kunciannya Ian Gary gitu. Itu dalam 2 menit loh. Iya. Waktu masih 2 menit lagi untuk Iya, lu lihat kan mukanya bener-bener kayak santai, kayak bentar geser, ngulik-ngulik apa kayak dikulik-kulik dulu. Ian Gary-nya juga jadinya bingung untuk kok gua nggak masuk-masuk ya tangan gua gitu. Dan akhirnya keluar, dan itu 2 kali loh submission kayak gitu. Makanya pertandingan jadi, bahkan ada beberapa yang sebenarnya MVP udah ngomong ke wasit, kok gue nggak di stop? Ini begini terus nih, nggak apa-apa nih. Padahal kan kita udah ngobrol kan, apa ini mah harusnya udah di stop, orang nggak ada yang mengancam kok. Action, harus ada action. Harusnya harus dipisahin aja, tapi ya iris tergantung wasitnya. Iya. Tiap wasit beda kebijakan. Dan Ian Gary itu kan udah latihan di Cute Boxe. Iya, dia jadi latihan sama Diego Lima sama Charles Oliveira juga. Dan itu ada di corner man-nya dia kelihatan kan. Dan itu harapan kita adalah mengharapkan Ian Gary se-explosive petarung-petarung dari Brazil gitu. Iya. Tapi ternyata enggak juga, maksudnya enggak berani standing fight sama MVP, sementara MVP kan memang mengincar standing fight aja kan. Dan dia kelihatan Ian Gary kapan kakinya masuk lagi nih, kakinya masuk gua ambil lagi gitu. Tapi suka nggak sukanya gue sama performance Ian Gary ya. Gue perlu acungi jempol. Kayaknya kita perlu acungi jempol sama endurance-nya dia. Dia bener-bener kena telak pukulan, mau itu straight, mau itu hook. Dan ini dari MVP loh. Dari MVP yang udah terkenal dari Bellator, dan kita udah lihat pertarungan kemarin juga, kita udah lihat juga emang punya knockout power yang bagus. Dan cara dia untuk nge-take down atau untuk nge-positioning ground game-nya itu, dia langsung triangle pas lagi ini itu ya emang harus dibilang sih, dia udah mempersiapkan hal ini juga. Dia udah mempersiapkan oke, gue bakal kena pukul seperti ini, tapi kalau misalkan gue bisa ada cari celah aja, gue bisa take it to the ground, ya gue bakal lakuin sih. Itu emang perlu diakuin. Emang itu layak top 5 welterweight lah nextnya kan. Iya. Oh, tadi yang call out Volkanovski, Diego Lopez. Ya, Diego Lopez nextnya dia udah call out Volkanovski, boleh Volkanovski. Tapi memang kalau Ian Gary ya udah tetap undefeated. Berarti dia nextnya lawan Rakhmonov ya kalau paling ini ya. Rakhmonov kan udah di call out juga sama si ini, Jack Della Maddalena. Iya. Banyak yang mau nama Rakhmonov. Tapi gue seneng sih. Rakhmonov undefeated, semua finish, tapi dia nggak ini loh. Fighter tuh nggak yang menghindar, tapi pengen ngelawan Rakhmonov. Kayak mereka tuh tahu gitu, ini tuh hadiahnya tuh sangat besar gitu untuk nantang seorang Rakhmonov gitu. Mereka nggak yang langsung bilang Leon Edwards lah atau siapa lah atau Colby lah, gila. Mereka langsung Rakhmonov langsung gitu. Iya, langsung. Gua seneng sih ngeliat welterweight yang sekarang. Jadi ibaratnya orang nggak kabur lah gitu. Beda sama pembahasan soal Alex Pereira yang katanya kan kabur dari Ankalaev kan. Maksudnya selalu bilang, ini kabur dari Ankalaev nih, kok nggak berani ditantang sih? Apa nggak berani ground game-nya Ankalaev gitu-gitu? Termasuk kabur nggak tuh si Pereira? Kalau kata gue gimana ya? Gini, ini kan di interview juga ditanya. Terus si Alex Pereira lebih ngomong kayak gini kan, dia bilang, saya ini company man, saya lawan siapa yang dikasih ke saya. Terus kalau misalkan dituntut Alex lawan Ankalaev terakhir menang lawan siapa sih? Johnny Walker. Siapa sih yang kalah lawan Johnny Walker? Digituin kadang sama dia. Iya. Ya, soalnya banyak banget komentar dari fans UFC sebenarnya, lewatin dulu nih Magomed Ankalaev nih, lewatin dulu, baru lu kalau mau kejar heavyweight nggak apa-apa. Dan kebetulan di post fight interview bersama Dana White pun udah mengiyakan Magomed Ankalaev is next. Karena kalau mau next ke heavyweight lagi runyam banget. Ya kan? Rajanya nggak jelas. Aspinal. UFC 304 ada perebutan sabuk interim lagi gitu kan. Jadi emang bagusnya ya habisin dulu. Iya, Pereira lawan Ankalaev aja, karena kalau kata gue ini bakal menarik gini.
kita nih masih tanda tanya dengan ground Pereira karena belum ada fighter yang strikingnya setajam Adesanya sampai maksa Pereira gunain wrestling. Pereira cuma pernah gunain wrestling waktu lawan Adesanya kan? Iya. Karena kickboxing mereka satu level. Iya. Tapi selain Adesanya siapa coba yang selevel sama ini Pereira? Nggak ada. Iya, Gitu iya, kan? iya. Nah, dan Pereira juga semakin bertambahnya match, semakin sempurna dia. Semakin Iya, iya. sempurna, semakin bersih semua pertandingannya. Ya, ya. Dan iya. Dan ini pun Pereira termasuk yang nggak ada bonyok gimana-gimana. Maksudnya Iya. secara cedera ya kakinya aja tadi kan. Kakinya Kakinya sampai dislokasi. Wah, kayak- Gara-gara kena kepalanya. Iri Prohaska. Gara-gara tendangan di pelipis. Ketendang di pelipis. Ya jasa jumpscare jangan lupa teman-teman ya. Jangan, lu nggak dukung gua lu mah. Oh iya, gue dukung netizen. Bilangin Yumi lu. Jangan masa gitu. Nggak, tapi Ge, Bilangin ngadu sama istrinya. cuma tadi G itu ada jokes lucu. Dia bilang kan kalau Alex Pereira dislocated kakinya. Kalau Yiri yang dislocated apanya Ge? Rambutnya. Rambutnya. Rambut ke samping. Rambutnya yang dislocated anjing. Sampai gini-gini rambutnya. Tapi gue Iya. gue nonton buka lagi ini kan Twitter terus nonton Iya. post fight interview Pereira. Jadi si Pereira tuh nonton pemanasannya si Yiri. Pemanasannya adalah nahan leg kick tapi tangannya dibiarin ke bawah. Jadi si Arek Pereira bahasanya kayak gini. Saya nonton pemanasan Yiri Prohaska dan saya lihat Yiri terlalu fokus dengan pertahanan leg kick. Gitu. Jadi bagus, apalagi kita lihat di ronde pertama kan sempat ada left hook yang bener blank itu. Iya. Kalau nggak ada bunyi bel dilanjutin ground and pound bisa lain cerita gitu kan. Iya. Nah, jadi si Yiri Prohaska kayaknya pikirannya kalau tangan itu kepala, kalau tendangan itu kaki atau ke badan. Gitu, makanya waktu ditendang kan, makanya ditendang juga pakai switch kick kan, pakai si Pereira tuh kiri depan ya. Apa? Shot pau. Iya, shot pak. Enggak, ortodoks si Ortodoks Pereira. ya? Iya. Cuma kan karena kaki kiri yang di depan, ya waktu dia nendang di switch dulu kan kakinya. Pas di switch tangan si Yiri turun. Pum. Iya kena. Makan tadi kita bahas. Ini tangan Yiri kenapa seturun itu sih? Kayaknya dia ngelindungin apa sih? Maksudnya Iya, ini kan iya. hook kirinya Pereira ini kan lagi berbahaya banget Iya, nih. Di iya. beberapa pertandingan terbukti hook kirinya bahaya kan. Kenapa dia terlalu turun tangannya untuk dia defense? Jadi memang karena di pertandingan pertama emang yang diincar round Iya. 1 emang leg kick terus. terus. Emang kaki tak gitu. Dan menurut gue itu setupnya kayak gini. Kalau perhatiin ya, Pereira itu sempat melancarkan tendangan low kick sekali nih. Iya. Dia tendang. Terus habis itu Yiri Prohaska kan dia switch stance. Dia switch stance terus-terusan kan dia. Iya. Low kick lagi. Nah pas ada low kick yang kalau nggak salah yang kedua atau ketiga ya, gue lupa. Pokoknya pas low kick itu Yiri Prohaska sempat masuk tuh pukulan straight. Ya. Gitu kan. Ya. Normalnya harusnya kan Pereira stop gunain low kick. Tapi tetap low kick tapi Pereira lebih badannya lebih condong ke Mundur. belakang gitu just in case Yiri mau mukul lagi nggak kena gitu, harus overreach gitu kan, overextend. Tapi udah low kick terus. Itu adalah head kick pertama. Iya. Head kick pertama di pertandingan itu. Iya. Nggak Ronde kedua disangka. nggak disangka. Dan langsung kena. Iya, setupnya selama satu pertandingan itu setupnya. Pokoknya kalau kaki itu di bawah, kaki di bawah. Iya, Jadi iya. gue setuju sama Sardo. Jadi Iya. dan di situ kita ditunjukin sekuat apapun mental, kalau raga udah nggak berdaya, udah nggak bisa. Itu kan jiwa si Yiri kayak pengen banget bangkit, Iya. tapi badannya udah shutdown, Udah shutdown. udah Ya shutdown. udah nggak bisa. Nggak bisa. Sampai pas sampai dipeluk Herbdin kan, Iya iya iya. dipaksa udah dingin banget kakinya kan, ada fotonya kakinya sampai ngelipet. Iya iya udah dingin banget ya. Oh ya dipaksa diri nggak bisa. Iya. Iya, oh di pertandingan pertama yang dia di leg kick terus itu kan. Iya. Tak di round 1 di leg kick. Tapi memang pertandingan itu tuh mengukuhkan bahwa sebenarnya Alex Pereira, gue jujur aja sebenarnya tuh karena dia musuhnya Israel Adesanya banget ya. Israel Adesanya kan ngomongin soal masa Yiri nggak bisa ngalahin ini sih, nggak bisa ngalahin Pereira sih. Gue aja pernah ngebantai dia gitu kan. Dan terus komen-komen netizen, lalu kalah 3 kali bro daripada 4 malah. gaya-gaya banget 4 malah jatuhnya kan, gaya-gaya banget lu sama ini sekali gimana. Tapi memang terakhir kekalahannya Pereira adalah si Israel Adesanya. Israel. Abis itu Israel Adesanya udah kalah aja sama Sean Strickland kan. Jadi secara
gue ngelihat pertandingannya itu makin kesini Pereira tuh makin asik dilihat, makin berkembang secara karena gue jujur aja tadinya nggak suka Pereira, biasa aja gitu. Iya. Apalagi dia rival sama Israel Adesanya, ya udah gue ngefans sama Adesanya kan. Jadi kayak oh ya udah deh ya sama kickboxing gini-gini gue lebih suka Adesanya. Tapi semenjak pertandingan ini Jiri Prochazka, terus gue kayak komen-komen netizen, nggak ini kayaknya udah harus lawan Jon Jones deh ini orang. Udah layak lawan Jon Jones. Bahkan obrolan pound per pound kemarin ada obrolan tuh soal ini kayaknya bisa loh di atas Islam Makhachev harusnya secara pound for pound ya. Gue setuju loh dengan itu. Dan menariknya beres pertandingan Dana White, ini gue juga bakal posting juga di Fight Recap di Instagram juga. Dana White sengamuk-ngamuknya belain Jon Jones. Lagi. Iya lagi. Jadi katanya gini, dia kan dibilang kita udah ngelihat bagaimana luar biasanya Alex Pereira, dan Alex Pereira ini ketika tanding itu berat 230 gitu kan. Berat light heavyweight kan 205, ini 230. Terus ini juga menjanjikan di heavyweight gitu kan katanya. Si Dana White bilang kayak gini, lu nggak tahu orang heavyweight tuh kayak gimana? Orang heavyweight itu tuh berat maksimal 265. Jadi berat itu bisa sampai berapa dan motong ke 265. Alex Pereira 230 tuh nggak ada apa-apanya di heavyweight. Dia tuh nggak tahu heavyweight tuh is a whole another level. Dan Jon Jones ngalahin orang di heavyweight dengan cara yang sangat mudah. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang ketika Jon Jones masih aktif dan bilang bukan Jon Jones yang ini, kalian ngayal kalian. Jon Jones itu pound for pound bla 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 bla, pokoknya gitu-gitu. Kalau menurut gue gini, ini gue sebagai keluar dari fansnya Jon Jones ya. Iya, omongannya Dana White tuh emang benar. Tapi dari sisi penonton kita kan juga butuh pembuktiannya juga. Kita udah lama banget gak ngeliat Jon Jones. Dan itu yang menariknya. Jadi si wartawannya bilang, tapi kan dia gak aktif. Si Dana White langsung bilang, kan dia sakit. Jadi kalau karena dia sakit dia dicabut pound for pound ya. Si Dana White sampai kayak gitu. Iya. Oh. Gila ngebelain banget, kayak bener-bener dijaga itu pertarungan lawan Stipe. Dan gue ngerasa kalaupun dia menang lawan Stipe bro umur udah 42 ya. Iya. Dan kalau lu lebih setuju Pereira di atas Islam Makhachev atau tetap Islam Makhachev di atas? Kalau menurut gue lihat dari keaktifannya sih, ya kalau dari keaktifan doang ya. Iya. Anjing susah juga ya. Kalau keaktifan sama recordnya sama-sama di sejak tahun 2022 mereka berdua adalah juara yang udah mempertahankan bertanding title fight 4 kali. Iya, jadi secara ini sudah sama-sama aktif. Kalau menurut gue ini keluar dari orang yang suka banget sama Pereira dan suka banget sama Islam Makhachev ya. Iya. Gue bakal bilang Pereira mungkin sedikit di atas Makhachev, sedikit itu as in dalam dominating. Oke. Karena kita tahu kan Islam sedominating apa kan. Dia bagaimana mendominasi oponennya. Tapi pertandingan terakhirnya itu sampai berdarah-darah. Dia berdarah. 5 ronde. Iya, sementara Pereira enggak ya? Iya, gua belum melihat Pereira tuh melewati hal yang kayak gitu. Bahkan dipaksa sampai segitunya ya. Iya. Bahkan untuk ngelawan Sean Strickland aja dia juga Pereira tuh kayak Pereira nggak ada cedera, maksudnya dari Sean Strickland, dari abis itu Yiri lagi, itu nggak ada Jamal Hill apalagi itu nggak ada yang, iya benar, maksudnya nggak ada yang signifikan bonyok yang gimana loh. Islam Makhachev lawan Dustin Poirier segitunya sampai matanya bengap, buset. Lawan Jamal Hill aja kayak ketendang di kelamin. Tapi nggak apa-apa. Langsung gini. Iya, jadi memang standar apa ya, untuk gue bilang pound for poundnya untuk ya gimana ya, maksudnya ini bias juga sih takutnya ya, karena kita baru nonton Alex Pereira ya dan Islam Makhachev ya, kita nggak bisa lihat keseluruhan lagi, kita harus lihat lagi rundown ke belakang ya. Cuma memang obrolan tadi netizen di luar negeri juga bahwa kayaknya sudah layak untuk Alex Pereira di atas Islam Makhachev menurut mereka, karena secara sama-sama aktif dan ngelihat kalau kayaknya Pereira beberapa kali menang dengan mudah ketimbang Islam Makhachev ya. Kayaknya pantas gitu untuk dia ada di atas ini. Bahkan untuk sekarang aja, pound per pound aja, dia masih di bawah Leon Edwards. Itu aneh banget. Nah itu aja udah aneh. Itu aneh banget. Di bawah Leon Edwards aja, kayaknya seorang Alex Pereira aja aneh. Lebih ke ini gak sih, Alex Pereira tuh kenapa gak setinggi itu, karena at the end of the day dia tuh baru 2 tahun lebih di UFC. Iya. Tapi emang udah segokil itu, bayangin 2 tahun datang secara mendadak juara di 2 divisi. Iya. Emang seajaib itu. Iya. Ada lagi unsung heroes nih. Kita belum ngomong nih. Tadi pas kita habis nonton kita belum ngomong. Iya. Menurut gua yang perlu mendapatkan gaji tambahan dari UFC, kameramen.
Anjir keren banget bro. Kenapa? Waktu stare down. Pas bagian stare down bro. Wah, you guys, lu harus lihat kayak. Iya. Gue tuh gak pernah ngeliat ada stare down. Ini gue ceritain tapi kalian habis ini coba kalian cek dimanapun itu di mola kalian cek atau dimanapun deh. Itu ada stare down kan pas pertarungan pertama itu jadi Prohaska lawan Alex Pereira kan ada stare down gitu. Stare down yang dibilang mereka nggak ngedip mereka lock in sama-sama lock in. Di yang rematch ini nih dilakuin lagi kayak gitu. Tapi ditambah sama angle kamera aja kamera yang kayak di belakangnya Yuri Prohaska sebagai foreground terus ada ini ada si Pereira terus kamera juga sama gitu. Kayak angle gini tuh saling lihat gila itu yang bener-bener dan chaos banget gak? Iya. Ini chaos banget kan Brewers. Itu semua pas lagi nobar itu chaos banget. Itu by far ini adalah nobar main event yang kayak semuanya kayak wah gila. Karena staring itu. Pas stare down doang. Iya dan ini padahal belum berantem. Seolah-olah kayak seru banget. Kayak mereka tuh lock in seolah-olah keramaian Las Vegas tuh gak ada. Gak ada. Di arena tuh cuma mereka lock berdua. Iya. Suara bus buffer lagi. Udah lock in aja gini. Dan apa sih namanya dan kerasa sampai kan gue bilang anjir ini kita lagi nonton berantem atau nonton film? Iya kan dia kita nonton film di mana jagoannya kita nggak tahu siapa nih jagoannya. Bener dan bahkan kameramen aja kayak ada ngambil nge-shoot mata doang lu perhatiin nggak? Mata doang. Jadi kayak mereka sama fokus dan kita kan dan kita menyinggung soal Las Vegas ini kan susah dihibur ya. Terbukti 3 pertandingan awal tuh dibuin semua, disorakin. Jadi kayak seolah-olah nih Pereira sama Yuri ini lu mau sorakin gimana? Gue mau bertarung nih. Udah mau bunuh-bunuhan aja, udah bodo amat. Lu mau komen apa Las Vegas, bodo amat. Kalau film tuh final chapter itu tuh. Final chapter nih. Iya. Ini Dana White pas nonton kayaknya seneng gitu. Daniel Cormier pas waktu si Alex Pereira down nggak bisa ngomong apa, cuma gitu. Iya, kayak cuma gini. Sedangkan si Joe Rogan kayak iya udah gak kayak ada yang nyangka. He did it again. Udah. Gak ada yang nyangka. Iya. Jadi memang ini ya untuk ibaratnya nih untuk main event yang menyelamatkan card terkutuk ini itu tuh patut diapresiasi lah. Makanya gue sama Dan IG tuh itu penyelamat gila itu Dan IG kita harus respect banget gila. Iya kan dua-duanya kan ini rangkul-rangkulan. Habis itu terus ngomong ke Dana White gimana kita nih. Tapi kasihan bro. Iya. Nggak dapat bonus. Performance of the night. Ya, iya. Yang dapat performance of the night tuh Alex Pereira, Yuri Prohaska, terus Bueno Silva sama itu. Ya itu siapa? Chiasen ya. Terus Messi Chiasen lupa. Ini yang fight terbaru tuh yang undefeated yang 13 detik doang. Toby siapa sih? Iya siapa namanya si Tobiat siapa sih? Toby. Siapa sih? Gue juga itu bukan di main event, bukan. Bukan prelims. Jadi dia ngalahin 19 detik doang kayak gue juga belum masih di jalan. Python tabot sama si Joe Piper tuh yang menuju main event kita. Oke, yang kocak kan pas tadi kan itu kan inaudible kan, kita nggak tahu dialognya apa. Yang jelas kan ada Diego Lopez sama IG kan sampai gitu terus kayak ngomong ke Dana White dan terus lu bilang kan oke minta bonus tuh. Terus gue bilang kan terus kata Dana White bentar dulu ya kita lihat dulu kita lihat muatan dulu ya muatan sama ini iya tuh. Gitu ya benar udah diambil. Iya dan memang 3 pertandingan awal dibuin ya wajar aja karena 3-0-3 ini bener-bener kecuali Ian Gary sama MVP ya yang dari awal ya dari awal ya termasuk si Bueno Silva dari awal kan sisanya Anthony Smith sama si siapa musuhnya tadi si Dolize yang katanya peringkat 10 di 2 divisi iya. Itu unik juga sih karena dia kan sebenarnya main di middle kan terus ini short notice ke light heavyweight dia menang lawan top 10-nya light heavyweight jadi 10-10 iya jadi memang 3 pertandingan itu dibuin cuma ada satu yang menarik tadi Ian Gary ternyata begitu keluar nyamperin Oliveira. Iya, jadi dia thank you dia. Iya, mau thank you. Thank you kenapa, Dok? Kan latihan bareng. Oh, yang Cute tadi? Iya, Cute boxe. Oh, itu Oliveira. Dia bilang dan dia ngomong shout out to Charles Oliveira. Iya, post fight interview kan dia. Kan slogannya Diego Lima tuh yang hey yang gitu. Kan di atas juga waktu ngomong kayak gitu dia. Oh iya, dari Cute itu tapi ternyata tidak mempengaruhi seorang Ian Gary ya. Lumayan lah Bang, jadi berani wrestling dia. Jadi berani ground game. Dan maksud gue juga mau nyari-nyari kuncian gitu kan. Dan maksud gue juga mau kita nggak suka, kita perlu. Gue paham sih kenapa wasit gak ngebreak. Soalnya itu posisinya lagi emang dominan. Jadi dibilang kalau misalkan nih kita nggak ada activity, iya sih bagikan nggak ada activity, tapi ini juri lagi ngitungin
control Iya. time-nya nih gitu. Iya. Cuma kalau kembali lagi soal Diego Lopez ya, Diego Lopez ini kan salah satu prospek berharga untuk UFC sekarang ya. Apalagi waktu dia lawan Yusuf terakhir kan, Iya, itu yang Yusuf menang Sorik. cepat Iya. 1 menit doang udah TKO ya, 1 menit kan kalau nggak Iya, salah. iya. Nah itu kalau lu berdua lihat pertandingan Diego Lopez tadi lawan Dan Ige, apalagi Dan Ige posisinya adalah pengganti lah, Nah. bukan Ortega yang peringkat 3 ya gitu. Ini gimana? Maksudnya cukup menjanjingkankah dari pertandingan seorang Diego Lopez gitu? Kalau menurut gue ya, mungkin bakal ada orang yang bilang, masa lawan orang yang baru 3 jam dipersiapin kamu nggak bisa ngefinish? Pertama, ini 3 jam nggak buat dia dan IG doang, tapi buat Diego Lopez juga ini persiapan 3 jam ngelawan orang Iya. yang Brian Ortega nih kuncian spesialis gitu. Tiba-tiba lawan boxer yang murni high guard kayak gitu kan? Iya. Itu pertama. Kedua, mereka main di catch weight. Si Diego Lopez udah potong berat sampai 145. Terus tiba-tiba suruh makan gendut sampai 155. Terus suruh makan lagi sampai 165. Speed dia udah bukan speed asli dia gitu. Power dia pun power paksa gitu, power lemak, bukan Yeah. power yang bener gitu. Yeah. Jadi kalau menurut gua dia harus di rematchin lagi sama Brian Ortega. Itu Brian Ortega ranking 3 ketinggian untuk fighter yang nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Iya, bahkan ibaratnya Ortega ini sakit tuh kayak penyakitan. Iya, jadi memang butuh pertandingan lagi Dia ya. harus rematch. Ya kalau lu kayak melihat Diego Lopez nih tadi pertandingannya dia. Kalau gue tuh sempat khawatir itu pas di ronde 3. Iya. Pas ronde 3 tuh kayaknya stamina dibalikin, manajemennya itu tuh iya. iya. Dia eksplosif ronde 1 ronde 2, pas ronde 3-nya itu iya dia emang tidak se-eksplosif ronde 1 dan 2. Tapi kayaknya capek banget. Kayak kelihatan dia capek banget. Nah, itu tuh gue takutnya itu akan mempengaruhi ibaratnya kayak orang-orang yang suka Conor McGregor tahu kalau misalnya enggak, Conor bakal gassed out. Gitu. Oh. Jangan sampai dia menjadi the next Conor McGregor, yaitu fighter yang eksplosif tapi cepet gas out. Ya, tapi apa pengaruh karena lemak tadi mungkin? Iya, kalau kata Makanya gue itu. iya, Kalau makanya. kata gue itu. Makanya kan belum tahu kan masih apakah itu bisa jadi pengaruh lemak atau bisa jadi sebenarnya tidak ada pengaruh makan atau pengaruh berat badan, nggak ada pengaruh, emang dianya itu gue nggak tahu ya karena gue belum pernah ngelihat dia itu. Ini pertama kali gue ngeliat dia Baru pertama 3 kali. ronde. Iya. Ini dia waktu lawan dia debut, dia kan awalnya cornerman-nya Alexa Grasso. Iya. Terus akhirnya dia tanding lawan Movsar Evloev undefeated. Iya. Dan Movsar Evloev hampir kalah. Adu grappling di bawah dan Iya. 3 ronde full. Jadi kalau menurut gua kardio dia sebenarnya Oh udah pas. ya nggak perlu dipertanyakan sih. Jadi Iya. dia bukannya gas out gara-gara emang pure gara-gara diet yang Iya, diet yang berantakan. Iya, iya. anomali. Tiba-tiba naikin 10 pounds. Besok 10 pounds lagi. lagi. Ya, dan tadi kalau kita lihat pertandingan tadi sebenarnya Diego Lopez itu untuk grappling dan untuk striking sebenarnya cukup menjanjikan Cukup sih. menjanjikan. Kalau dari gaya bermainnya dia, gua yakin itu tinggal jam terbang lagi aja sebenarnya udah cukup gila, terhibur loh untuk komen event menurut Iya, gua. iya. Melihat dia ya dengan posisi yang kita ketemu Ian Gary di satu pertandingan yang sama di card yang sama gitu. Ian Gary sama gaya mainnya begitu ada. Ini yang tadi kita ngobrol kayak JK, kayak waktu kita ngomongin UFC 300 ada Aljamain Sterling, tiba-tiba ada Arman Sarukian sama Oliveira. Nah, ini kan juga sama Ian Gary, tiba-tiba ada Diego Lopez yang juga main submission juga kan. Kelihatan menurut gua Diego Lopez ini kalau untuk jajaran dia 5 besar, misalkan dia ngalahin Ortega, dia naik ke atas, menurut gua udah worth it aja. Iya, dia ngalahin Ortega udah langsung ranking langsung 3. Iya, makanya. Juara Topuria, Max Holloway, Volkanovski, Lopez. Iya, Udah makanya. Jadi memang Diego Lopez ini secara teknik menurut gua udah cukup mumpuni lah. Iya. Tinggal dikasih kesempatan aja. Sayangnya Ortega gagal aja ya karena sakit ya, itu tadi ya cutweight ya. Cuma kan kan lu mendukung MVP banget kan untuk menang di pertandingan ini. Lu terima dia kalah di pertandingan ini? Terima. Pertandingan kemarin. Pertandingan kemarin gue terima. Soalnya kalau misalkan dia kalah sama orang yang gerakan jujitsunya itu yang mediocre, mungkin gua nggak terima. Tapi untuk bisa menerima pukulan dan pukulannya si Michael Venom Page, untuk bisa menerima pukulan dari 3 ronde Michael Venom Page dan untuk bisa nge-take down dan dominating di selama 3 ronde. Itu sebenarnya 3 ronde loh. Satu ronde dia dominating. Ronde kedua dia juga sempat dominating di bagian ronde 2 enggak ronde 2 juga. Ronde 2 juga ya. Dan ronde 2 kan yang hampir ankle lock. Iya. Yang hampir ankle lock. Dan ronde 3 itu dia dominating dia di belakang ya kayak attempting to do rear naked choke tapi enggak ini. Gue bisa terima. Gue masih bisa terima. Saya enggak suka takedown di ronde pertama, dia harus terima telan tendangan kepala untuk bisa takedown ya kan? Iya, kayak gitu. dagunya... Sebenarnya itu technically itu bisa jadi
kalau lu perhatiin replaynya tuh jadi pas MVP nendang, Iya. Musa titik di sini. Nah tapi Oh, titik nggak dimajuin, nyampe, iya. nggak nyampe. Nah baru diiniin sama dia, jadi dia nggak kena full 100% kekuatannya si MVP. Emang udah pengen take down lewat situ berarti dia. Iya, jadi kayak wah ini emang pure, emang ini sih Emang udah terlatih. terlatih dan mungkin Ian Gary dalam hal ini nih dia bisa menang gara-gara PMA. PMA tuh ngaruh banget. Ngaruh ya. PMA udah. Iya. Lu Positive juga mental attitude. Ah. Setuju. dan lu setuju juga soal itu berarti, Dok? Iya bang, karena dan seperti yang gue bilang dari kemarin tuh, Ian Gary pasti didukung sama promotor. Istilahnya kalau gue jadi promotor, gue cuma bilang ke Ian Gary kayak gini, udah pokoknya lu menang decision, kita bantu sebisa mungkin. Kasarnya gitulah. Karena undefeated lawannya Michael Venom Page yang 37 tahun gitu kan. Walaupun dia ex Bellator tapi tetap aja dia jatuhnya kayak Michael Chandler-nya gitu. Iya, iya. Datang untuk jadi udara segar di divisi tersebut gitu. Iya, iya. Tadi gue lihat juga ada beberapa respon dari netizen bahwa kayaknya MVP layak untuk kasih pertandingan lagi tapi lawan Wonder Boy. Ah, itu menarik tuh. Iya. Menarik tuh. Itu tuh. Sama-sama karateka ya Iya. kan? Itu pasti Sama-sama seru banget tua, tuh. iya. Iya, sama-sama tua. Iya. Jadi itu bakal menarik tuh, tampol-tampolan di atas udah Iya, itu. bener-bener. Udah pasti. Katanya ada yang Wonder Boy, gue pas baca itu langsung oh ya kayaknya bener nih lawan Wonder Itu Boy. muter-muter pasti mereka muter-muter di udara. Pasti tuh. Pasti Wah. atraksi, pasti atraksi mereka Orang- sepakat untuk atraksi. MVP aja lagi gini-gini. Itu dia jumping knee kick Iya. kan, jumping knee sap gitu. Cepet banget. Iya. Cepet banget. Iya iya benar. Itu pasti menghibur warga Las Vegas. Yang pasti menghibur warga Las Vegas ya. Jadi memang kalau kita lihat dari card tadi Pereira udah pasti kita tadi udah bahas juga teman-teman soal Pereira dan Jiri Prochazka ya. Ini Jiri nextnya mau ngapain lagi Dok kira-kira Dok? Nah, kalau menurut Untuk gua, memperbaiki nama baiknya Jiri Prochazka. kalau menurut gua ibarat apa? Style Mike fight. Iya. Yiri ini emang tercipta untuk kalah lawan Poatan gitu. Jadi kayak inilah kayak siapa? Ini Volkanovski Max Holloway. Iya. Max Holloway itu emang tercipta untuk kalah lawan Volkanovski. Tapi bukan berarti Max Holloway nggak bisa jadi juara. Yeah. Kalau Topuria menang nih dari Volkanovski, Max Holloway bisa menang lawan Topuria karena ini style Mike fight. Gaya bertanding mereka nggak cocok dan gaya bertanding si Yiri itu udah nggak cocok lawan orang kayak Pereira, kayak Poatan gitu kan. Iya. Dan yang tangan turun ke bawah itu tuh udah jati diri fighter, udah ciri khas fighter, udah karakter. Itu tuh udah gak bisa dilatih di gym lagi buat Jiri tangannya di atas, udah gak bisa, itu udah karakter gitu. Dia udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu, udah gak bisa diajarin. Jadi ya emang kalau dia pengen jadi juara ya nunggu bukan Alex Pereira juaranya. Oh. Jadi jalur dia ya Alexander Rakic ini Jan Blachowicz paling. Jan Blachowicz ya. Dan menariknya Jan Blachowicz ngeladenin juga kata-kata Jiri Prochazka yang katanya pakai dukun si Alex Pereira. Katanya ini Alex, ayo kita selesaikan urusan kita. Saya tahu kunci kelemahan voodoo kamu katanya gitu. Soalnya kan Jiri Prochazka dulu terkenal juga sama hal-hal mistis. Jadi si Jan Blachowicz terkenal sama hal-hal mistis. Jadi Jan Blachowicz itu tuh punya gelang dari tali orang yang gantung diri. Buset. What? Jadi dia lagi di Polandia tuh kayak di Jepang kan. Jepang tuh ada hutan untuk bunuh diri kan. Iya, Nah iya. di Polandia juga ada. Terus dia lagi main sama anjingnya. Terus dia ngeliat ada orang gantung diri gitu kan. Awalnya ngeliat orang ini doang di atas pohon. Dia biarin gitu. Pas pulang kok masih gantung. Pas dilihat lehernya panjang. Oh gantung diri. Dia telepon polisi setempat, dievakuasi gitu kan. Terus dikasih ini talinya ke si Jiri. Terus si Jiri bilang Jan Blachowicz. si Jan Blachowicz katanya kenapa? Kalau orang Polandia bilang ini keberuntungan zaman ini pengasingan Auschwitz. Nah itu kan banyak digantung-gantungin tuh. Yeah. Nah orang-orang pada ngambil tuh tali-tali gantungnya. Nah terus Siri diambil tali gantungnya jadiin gelang. Sama Jan Blachowicz. Iya. Terus di ini lagi dikombinasiin besi ini serigala kan dia suka game The Witcher. Jadi dibikin serigala gitu. Makanya dibilang ini untuk penangkal voodoo-nya. Karena di light heavyweight cuma dia yang sampai split decision. Dan menurut gua masuk akal juga tentang si Dana White yang bilang Alex Pereira ke heavyweight tuh bakal whole new level karena kalau kita buka di YouTube highlight Alex Pereira versus Jan Blachowicz banyak banget itu left hook ketelan sama Jan Blachowicz dan kebalikannya
banyak left hook Jan Blachowicz masuk ke Alex Pereira. Jadi mungkin si Jan Blachowicz gak langsung tidur karena ya itu masa tubuhnya seberat itu gitu. Iya. Jadi bisa jadi orang-orang heavyweight juga gak langsung tidur karena badannya seberat itu. Iya bisa jadi ya masuk Iya. akal ya. Jan Blachowicz itu udah salah satu barometer lah untuk naik ke Kan heavyweight. badannya Ya. tebel gitu kan. Iya. Terus makanya ada jokes juga kan karena ngelihat di highlightnya si Alex Pereira banyak banget kena left hooknya Jan Blachowicz. Iya. Makanya ada jokes kayak gini. Alex Pereira kayaknya habis deh kalau diadu sama Poatan kata gitu. Kerasa jokesnya gitu. Terus, Iya. oh iya ini Alex Pereira juga bahas tentang spiritual Yiri. Bagus nih quotes dia. Jadi beres pertandingan ditanya kan tentang tudingan-tudingan spiritual. Akhirnya disinggung lagi sama dia. Dia bilang kayak gini kata-katanya. Tuhan yang memberkati kita dalam pertandingan ini adalah Tuhan yang sama yang memberikan kita, yang melindungi kita. Kata gitu. Oh, gitu aja udah Iya. itunya ya. Iya, itu bagus. Bahkan Iri Prohaska pun pas sebelum bertanding ada yang dia nggak tanda salib tadi. Buat penangkal ini. Buat penangkal Oh dia dudunya ngambil ya. serius banget anjir. Ngambil Kayak serius. beres face off turun terus dia bilang, lihat kan dia masih pakai jampi-jampinya kan. Masih kayak gitu aja. Iya. Lucu banget ya orang. Tapi memang kita patut tunggu Iri pergerakannya kayak gimana ya. Karena memang untuk seorang Iri juga kayaknya belum puas kalau sampai di Pereira doang terus dia kalah Iya, ya. soalnya masih ada level champion dia nih. Masih ada. Kita juga udah lihat itu di Max Holloway walaupun kalah terus sama Volkanovski tapi ternyata begitu lawan Justin Gaethje menghibur. Ternyata di iya. pertandingan yang lain ternyata bisa finish gitu. Jadi memang nggak bisa kita pastikan kalau Iri Prohaska selesai. Betul. Belum Enggak, bisa. iya, Masih jauh ya Ge dari kata selesai ya. Masih jauh lah, masih jauh. Iya. Dan Iri Prohaska ini kembali lagi dia itu kalah dengan Alex Pereira. Ya. Iya. Dan kalau ngelihat bagaimana cara dianya itu menangani Alex Pereira, Iya. ya maksud gua tuh kayak emang jago juga, jadi Prohaska tuh jago. Jadi itu bukanlah Iya, sesuatu yang gampang oleh Alex Pereira. Lihat enggak. Rakic kemarin. Udah Iya. sempurna mainnya Rakic. Udah textbook begini, Iya. lekik cicil sekali terobos. kelar. Menang kan Iri Prohaska kan Iya, cocok kalau- kata Raki Iya, kalau cocok. Poatan kan diterobos. Ayo loh, tinggal diancam Iya. begini doang udah. Jangan deh. Dan ini adalah kesempatan gua untuk shout out kepada Ando Vida Lopez. Jagoan Anda dikalahkan oleh jagoan saya. Kapan nih comeback nih Bang Ando Vida Lopez? Iya masih nggak berani dia. Nggak berani. Iya dia kayak Ian Gary. Wah, gaya-gaya trash talk tutup komen. Andovi dicengin sama fans Islam Makachev jiper iya. Tapi nggak apa-apa. Kita kenapa gak ada jokes ya? Enggak. Gue masih seneng aja. Gue masih seneng karena gue kira tuh awalnya gue sedih karena Conor McGregor kan gak jadi tanding. Iya, ternyata Iya. seru. Ada kabar Tapi ternyata tuh. seru banget nih 303. Iya. Kabarnya dan oh ya ini juga menarik nih si Conor McGregor nggak tanding karena kelingking kan. iya. Terus si Pereira. Alex Pereira sebelum lawan Jamal Hill kan ternyata kelingkingnya patah juga kan. Iya. Terus keren loh. Wartawan itu tuh sempat pengen mengadu domba mereka. Si fans wartawan tuh bilang kayak gini. Kamu ini jadi fighter pengganti Conor McGregor karena kelingkingnya patah. Waktu kamu di UFC 300, kamu juga kelingking patah tapi kamu mau paksain tanding. Apa komentar kamu terhadap Conor McGregor yang kelingkingnya patah tapi nggak mau tanding padahal kamu aja mau tanding. Terus si Alex Pereira bilang kayak gini. Conor McGregor sudah membangun namanya dan legasinya. Saya belum. Jadi ketika kelingking saya patah saya masih harus bertanding sampai saya punya legacy sama kayak Conor McGregor. Wah, bagus. Itu bagus. bijak banget nih. Itu bagus. Itu jawaban yang bagus. Ya. Iya makanya untuk yang datang nobar 303 terima kasih juga karena ternyata 303 seperti kata G tadi memuaskan kita lah ya. Iya. Cukup memuaskan kita untuk fans UFC Indonesia bahkan yang tadinya kita sempat ragu bakal rame ternyata rame. Kita pikir kayak wah ini kayak 301 nih sepi-sepi juga. Soalnya 302-nya keramaian. Jadi kita Iya, jadi terlalu jomplang Islam Makachev langsung Pereira. Jadi ada yang datang juga dari Pandeglang. Iya, banyak. Ada beberapa orang yang Baru datang. baru datang terus bilang emang ini yang foto kan Bang seru banget ternyata Bang.
Iya, Kita iya, dengar iya. dari podcast kalian ternyata seru banget Bang. Seru banget. Makanya nanti nextnya kan akan ada nobar UFC 304 tapi masih tanggal 28 Juli ya. Yes. Dan di 304 ini cukup seru juga. Apalagi kartnya dari awal itu dia udah ada Manel KP Muhammad Mokaev. Terus habis itu ada Aspinal, kita tahu ada Paddy Pimblett main. Sama ini udah Leon Edwards sama Belal Muhammad. Jadi secara kart tuh walaupun tadi kita ngomongin kayaknya akan lebih seru nonton Aspinal ketimbang Leon Edwards ya. Karena Leon Edwards ini kayaknya 5 ronde terus kayak decision kayak panjang aja, kayak nggak akan finish gitu. Iya, lawannya Belal juga. Lawannya Belal juga kayaknya harus sabar untuk fans. Ini kayak kita nonton adesanya nama itu yang bosen siapa? Romero. Bukan Vettori, siapa sih? Aduh, lupa. Kanonier. Oh, Jared Cannonier. Kanonier. Mungkin akan seboring itu ya. Tapi ini 5 ronde Leon Edwards kita lawan Colby aja kita lihat begitu-begiget juga kan. Jadi nextnya kita akan bahas soal UFC 304, nanti ada nobar juga. Cuma buat yang tadi udah datang ke yang kemarin datang ke UFC 303 Carter Kutuk, terima kasih. Kita juga kemarin untuk yang datang nobar ternyata ada berita menyenangkan dari Polytron mau dikirim ke Las Vegas itu. Kirim ke Las Vegas. Ya itu cuma yang orang yang datang nobar yang dapat informasi itu, sama yang follow polytron.auv sebenarnya. Akan diberangkatkan ke Las Vegas itu nonton UFC 306 di Sphere. Yes. Sphere itu pertama kali ya UFC di situ ya. Dan Dari Sphere, selama yang 5 bola. hari hari Iya. mereka di Las Vegas. Ya dan itu kartnya UFC 306 adalah Merab Dvalishvili dan Sean O'Malley kan. Jadi Sean O'Malley udah pasti pecah. Cuma orang-orang yang datang nobar aja yang tahu informasi itu. Makanya nanti di link deskripsi akan ada berita telegram link telegram Yes. supaya tahu berita-berita nobar apa segala macam. Buat yang nanya ntar gue taruh di link telegram. Dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya, Udah pergi. sebelum nutup gue Iya. pengen shoutout juga. Kita juga kedatangan ini, Brand. Siapa? Kedatangan Atletopedia. Atletopedia juga datang. Konten kreator MMA baru yang kalau menurut gue bawa udara segar lah di konten-konten per MMA-an. Yes, Pasti yes. lewat di kalau kalian main TikTok pasti lewat, kalau main short. Iya. pasti Iya, lewat. pokoknya teman-teman ini gue juga pengen shoutout karena kembali kan kita kan emang senang banget nih komunitas jadi Yes. gede kan. Jadi Iya. pokoknya kalau misalkan di TikToknya itu ada namanya Atletopedia. Iya. Kalau misalkan mereka juga bikin di Instagram, baru bikin gue juga Iya, baru follow back kemarin tuh di Atletopedia Iya, iya. gitu. Ya, itu jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Nextnya nih kita ngundang siapa nih next nih? Nah nanti kita coba carilah bintang-bintang tamu nih, banyak banget yang request juga Yes, nih yes, coba sebenarnya. Tulis klik di di komen kolom komen. siapa. Iya, Kalau gue kepikiran sih siapa botak terkuat. botak terkuat sih, gue tuh dari dulu Iya. pengen banget tuh syarat buat botak terkuat. Iya, kemana ada Yes. juga yang request sebenarnya Bang Max Mentino. Max Iya, Mentino. Iya, tapi kan jadinya kalau Bang Max Mentino takutnya terlalu serius, katanya ada yang komen terlalu serius podcastnya. Jadi coaching. Iya, Coaching jadi klinik. nggak terlalu tongkrongan. Ini kan kita podcast tongkrongan. Ada yang bilang kalau sales masih masuk, tapi kalau Bang Max Mentino kayaknya terlalu ini teknis. Tapi iya, nggak iya. apa-apa, nanti kita kalau Tampung, abangnya tampung. mau datang kita Iya. juga Iya, seneng kok. gue malah pengen ini juga. Oh, ini kita juga belum nyelamatin kan syarat buat Renpang. Oh Dari iya. Pangalila. Syarat juga buat KKJ juga. Buat Iya. kayaknya orang-orang perlu tahu kalau misalkan mental itu, sekuat-kuatnya mental itu nggak bakal ngaruh kalau udah kena tendang di liver. Betul. Lihat aja, Ditendang di liver. Kena tendang di liver. Iya, Iya, kena liver kan. Iya, kenapa? Iya. Shutdown dia kayak Yeri tadi. Iya. Sekuat-kuatnya mental, kalau raganya udah nggak berdaya udah. Iya, berkali-kali Nggak tuh bisa dipaksa. kayak gitu. Kalau kita ngomongin boxing ada juga si Rian Garcia di Tank Davis, kena liver shot. liver shot. Udah. Terus itu juga kecolongan juga kan KKJ waktu lawan Iya. Renpang Iya. kecolongan juga. Jadi kayak wah pokoknya banyak banget shout out buat itu dan semoga kita bisa ngundang juga ya. Iya, Renpang sama Bang Randi Pangalila sama KKJ. Dan Kayaknya botak bisa tak kuat. lewat. Iya kita bisa lewat Sardo. Sardo nih KKJ makanya akrab sama lu loh. Siap. Bisa lah. gitu. Siap sayang. Adrian Natis Saya. gue juga gue pengen undang Adrian. Iya, pokoknya kita undang semua nanti, semoga kebagian semua ya. Yes. Pokoknya sampai bertemu di episode selanjutnya.